Jadi kalau cerdas itu dia pemikirannya mesti pakai 3. Pertama, pemikirannya mesti berdasarkan dengan visi. Ya. Yang kedua, berdasarkan akademisi. Akademisi itu bisa sifatnya penelitian, ya, bisa sifatnya kajian, bisa seminar, dan seterusnya. Berwawasan kebangsaan. Yang 3 itu, cerdas itu berwawasan kebangsaan. Jadi wawasannya tidak lokalis, tetapi berwawasan kebangsaan. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang pemimpin yang akan kita pilih tahun 2024 adalah pemimpin yang jujur. Jujur dalam arti dia tidak pernah berkata bohong, apalagi menyebarkan hoax ya boleh, dan tidak boleh mengkhianati, berkhianat. Kemudian yang ketiga adalah punya visi. Jadi visinya apa? Kalau seorang pemimpin tidak punya visi, itu nanti linglung. Ya. Visinya itu pertama adalah visi nasional dan visi global. Jadi merangkul semua aspek kehidupan. Semua aspek kehidupan apa? Ya pendidikan, ya. Pendidikan yang punya visi. Ini sebetulnya kalau di Indonesia diterapkan visi yang bagus, itu dari SD sampai perguruan tinggi itu bisa gratis. Mengelola SDM, sumber daya manusia, ini gudangnya intelektual. Banyak sekali orang pintar. Ya, banyak sekali orang pintar. Tapi diam melihat kenyataan kondisi negeri ini yang kurang baik-baik saja. Takut juga diintervensi. Ketiga, ya dimata-matai. Yang keempat, ditekan, ya, dan seterusnya. Kalau SDM ini dimanfaatkan oleh kekuasaan, sebetulnya kalau dikelola, itu dikelola dengan seksama dan dengan metode yang tepat. Laut gitu. Nah, sekarang ikan-ikan kita di perbatasan Mamuju, Morowali, ya, Natuna, dan lain-lain itu banyak kapal-kapal asing. Saya tidak menyebutkan nama kapal itu, tetapi kapal-kapal asing banyak yang mencari dan melaut serta mencuri ikan di ambang batas zona laut Indonesia, sehingga ikan-ikan kita banyak dicuri. Lah itu kalau per hari misalnya 180 ton, itu kalau 1 bulan kali 180 ton berapa itu? Kalau dijual berapa dan seterusnya. Tapi ya udahlah, itu bukan salah mengelola, belum tepat cara mengelolanya. Hutan kita mulai dari Skado, Sintang, ya, kemudian Samarinda sampai Bukit Suwarto, kemudian sampai Pasir Utara, Penajam yang sekarang pakai IKN, itu dikelola oleh asing. Padahal sarjana kehutanan Indonesia itu luar biasa dan pintar-pintar, sebetulnya bisa mengelola hutan itu. Tetapi kalah dengan tenaga asing yang katanya lebih profesional. Padahal kalau di fit and proper test itu lebih tinggi intelektualnya sarjana-sarjana kehutanan Indonesia. Tetapi hutan-hutan kita sekarang sudah tinggal kenangan. Ya, hari itu truk kontainer, itu datanya ada, kami ada.
itu dibawa ke luar negeri. Nah, ini sebenarnya kalau dikelola oleh bangsa kita, sebenarnya bisa untuk membiayai pajak bumi dan bangunan. Nah, tambang minyak dan gas bumi. Ini juga sekarang itu dikelola oleh orang-orang yang tidak profesional di bidangnya. Kata lulusan perguruan tinggi Indonesia, tambang minyak dan gas, ini bisa. Karena lulusan-lulusan dari fakultas tambang di Indonesia ini lebih mumpuni, lebih profesional, dan mereka lebih tekun ketika diserai untuk mengelola tambang dan minyak. Meskipun sekarang minyak naik, gas naik, dan seterusnya, yaitu karena kondisional. Kemudian yang kelima, HM dan SDA. Yang terakhir adalah bagaimana kepemimpinan nasional ini sifatnya untuk mensejahterakan kehidupan warga masyarakat Indonesia. Itu yang penting. Untuk kesejahteraan warga masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali, entah itu dari suku, Dayak, Bugis, Sunda, Jawa, Madura, Bali, Mamase, dan lain-lain, dari banyak Dayak Kenya, Dayak Iban, dan seterusnya. Dan suku-suku ini sebenarnya kalau dikelola secara global, mereka akan menyatu. Heterogenitas kita itu bukan hanya suku aja, bukan hanya bahasa, tapi juga agama. Ada Islam, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Ini bisa menyatu ketika berbicara tentang satu tujuan, mensejahterakan kehidupan bangsa Indonesia. Dari pulau-pulau terkecil, dari Pulau Sepatin, ya, sampai Pulau B yang di Aceh itu, terdiri dari beberapa pulau, kemudian kehidupan, karakter, suku, dan seterusnya. Dari berbagai macam agama, dari berbagai macam budaya, dan seterusnya, itu bisa disatukan ketika satu untuk mensejahterakan kehidupan bangsa Indonesia. Itu bisa menyatu. Nah, kok sekarang nggak menyatu? Ya karena salah urus. Semua diterapkan secara profesional, maka tidak ada orang-orang miskin dan terlantar yang kemudian tidak bisa berpendidikan. Semua bisa berpendidikan. Mereka terlantar, mereka tertindas, mereka teraniaya, itu karena memang salah urus. Nah, ke depan Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia, karena sekarang belum, calon juga belum, karena menunggu koalisi, tetapi relawan yang ada di sini itu sudah mulai bergerilya, survival, mendukung calon pemimpin yang amanah, jujur, dan cerdas, serta berwawasan nasional. Ini Asma'i Amara daerah Baron. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ke Pantai Baron bisa nanti calling sama saya. Nama saya jelas wong Jawa, Suwarno. Orang tua suka warki gawe. Terus no itu padang padang. Ya, maksud orang tua saya kon gawe sing padang-padang. Alhamdulillah pada saat ini siang padangnya Pak. Alhamdulillah. Nah, ini saya melanjutkan saja apa yang disampaikan Pak Ton tadi. Ya, posisi saya di Janas, saya mewakili Pak Ton. Ya. Jadi nanti kalau Pak Ton, dikala masyarakat sulit gimana? Belum tahu? Berarti itu belum terpenuhi. Jadi ini tidak waro-waro, tapi kenyataannya seperti itu. Maka apa sebenarnya kita harus mendukung Pak Anies untuk mencalonkan diri
nanti dan kita dukung dan kita pilih itu karena harapannya biar mensejahterakan masyarakat secara umum. Nek masyarakat ini durkoso minimal ya BBM itu subsidi. Karena naiknya BBM ini ternyata semua naik. Sampai tempe mandiri. Tahu Bapak? Sungai. Itu tadinya 500 Pak, sekarang harus 1000. Ikut naik. Jadi semuanya akhirnya ini memberatkan. Oleh karena itu kami berharap dan kami berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian bergabung dengan Jarnas ya. Mari sisa-sisa hidup kita ini kita wakafkan untuk berbuat kebaikan yang benar. Yang mengartikan rela berkorban, ada yang mengatakan rela melawan. Karena orangnya amplopnya ada yang gudel, ada yang kumpul-kumpul harus ada amplopnya, itu kadang terus melawan. Jadi makanya harus kita menjadi relawan yang benar. Intinya relawan itu kan rela sudah jelas artinya punya kerelaan, keikhlasan, wan itu banyak Pak. Jadi siapa yang mau jadi relawan harus mempunyai kerelaan yang banyak. Baik itu waktu, mungkin kadang-kadang kita tombok. Yakin di sini yang datang di sini adalah relawan-relawan beneran. Jadi tidak relawan yang rela melawan. Artinya nek orangnya amplopnya terus kok brudel. Sesuk wis ora teko meneh. Itu banyak pengalaman yang kita jumpai. Kalau kita hidup ini kan menurut tuntunan agama kita adalah liyak budun. Jadi kalau memang nanti biar tidak kita itu dirasa dulu kok aku tak rewangi malu rono-rono malu dan sebagainya, kadang gelane ya. Kegiatannya Jarnas itu sudah beberapa kecamatan sudah deklarasi dan dari Karangmojo sudah, kemudian di Unipar sudah, lain sudah, terus rencana besok di Tanjung Sari, kemudian di Unipar, kemudian di Palian dan seterusnya. Yang terakhir rencana pada Pak Anies di sini itu di pusatkan di Wonosari, itu Jarnas Wonosari malah terakhir rencana. Ya itu nanti setelah Pak Anies bisa datang ke sini itu akan dijadikan satu momentum terakhir, itu pelantikan terakhir rencana. Itu semua dari 18 Kapanewon itu dimungkinkan sudah selesai semua. Dan itu Wonosari memang tujuan terakhir biar pas momentumnya kalau bisa Pak Anies bisa datang. Iya, ambil tengah-tengah karena tadinya mau rencana kami pusatkan di pesisir pantai, tapi nanti kalau mengganggu aktivitas pariwisata kurang baik, akhirnya akan dipusatkan di Wonosari, Siono. Akhir tahun ini Desember. Jarnas Gunung Kidul itu orang-orangnya kan aktivitasnya banyak, aktivitas ada yang di bidang sosial, lembaga lain, lembaga ekonomi dan juga pertanian. Bahkan kemarin di Tanjung Sari itu dari kelompok tani Handayani itu mau panen semangka, mau buat deklarasi Jarnas bawah dan kelompok-kelompok Gapotan, dan tidak lepas juga dari segi perempuan.
ada memang sekarang anak muda itu belum intinya anak muda itu perlu nanti dipikirkan yang menggait itu juga anak-anak muda. Tapi sementara kan Jarnas ini kan hampir semua umurnya kan 40 tahun, agar nanti perjalanannya tidak tercidai hal-hal yang kurang baik. Kita memang saat ini masih pilih-pilih. Kami juga banyak kenal semua kalangan partai dan akhirnya kecenderungan ya seperti P3 itu yang dulu ini arus bawah itu kan P3 kan menghendaki Pak Anies ya makanya terjadi kemarin Pak Manwarpa diberhentikan itu karena tidak sesuai dengan itu. Itu sebenarnya menghendaki memang mendukung Pak Anies, tapi tidak, akhirnya ya walaupun alasannya kemarin pemberhentian itu hal yang lain, tapi karena harus bawahnya bisa mengusung itu ya akan menyalurkan agar segera nanti pada saatnya segera laku gitu loh. Tapi ternyata kan nggak laku ya. Memang partai itu penuh coba-coba istilahnya, kalkulasi banding ya. Iya, yang kecenderungan partai juga tidak perhitungannya nggak mungkin kalau merugikan ya. Pasti kan mencari calon yang kira-kira menguntungkan juga. Seperti P3 ini harus bawa menghendaki Pak Anies. Ya kalau nanti nggak Pak Anies juga akhirnya akan ditinggalkan oleh pendukungnya. Ditinggalkan itu ya Pak? Ya begitu ya. Akhirnya kan juga nggak cocok ya. Terbukti kan ini ada pemberian pian itu kan terbukti itu harus bawa. Ya, tidak menutup kemungkinan dengan kepentingan yang lain. Ya, di luar itu ya Pak ya. Saya itu tapi ya kebetulan karena belum beruntung karena saya nggak punya harta, jadi tidak bisa dipungkiri sekarang kalau nggak punya uang nggak jadi bisa masuk. Oligarki ini kuat. Ya oke Pak. Biar pemilu yang namanya jurdil itu benar-benar terlaksana ya. Itu kan cuma slogan Mbak. Kalau sekarang itu khususnya di Gunung Kidul, wilayah Gunung Kidul itu akan lebih efektif. Itu memang harus lewat masjid-masjid khusus. Itu yang paling efektif. Dan itu tidak perlu intinya tidak perlu secara terbuka ya bisa Jarnas itu kan bisa silaturahim ke sana kita jelaskan itu saja. Seperti ini itu kan masyarakat yang beritahu ini loh, kalau kamu hanya milih karena uang akhirnya kan seperti ini. Akhirnya sudah sadar juga ya, lama-lama tembus ya Pak ya. Iya, berpengaruh sangat besar itu kepada sebenarnya kepada pemimpinnya, entah kalau di tingkat bawah loh. Misalnya kalau di tingkat bawah itu masih misalnya RT pun masih dipercaya gitu, bisa dikata RT itu bisa dipercaya. Dan makanya kami membidik takmir masjid itu karena itulah yang masih ya. Itu. Dan kalau itu sudah enggak yang nanti mungkin yang tidak tahu menahu itu kan sekitar 50% pemilih itu. Artinya nanti hanya ikut-ikutan dan kasih uang juga sama itu sekitar 50%. Udah cukup banyak Pak. Jadi banyak. Ya. Oke, itulah. Dan itu yang mempengaruhi itu bukan tokoh tingkat nasional yang 50% itu. Tokoh-tokoh lokal itu. Misalnya satu desa dengan desa yang lain itu berbeda-beda.